Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Syarani dengan NIM C1CE019052 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CQNR CSRS dengan judul materi Fikih Zakat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zaka yang berarti berkah, tumbuh suci, bersih, dan baik. Sementara zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, zakat tidaklah sama dengan donasi atau sumbangan ataupun sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar ataupun tidak. Adapun sumber hukum zakat, yang pertama ada Al-Quran dan yang kedua adanya sunnah. Jenis-jenis zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah atau zakat pribadi dan zakat ma'al atau zakat harta. Zakat fitrah adalah sedekah wajib menjelang Idul Fitri dengan beberapa ketentuan dan persyaratan. Sedangkan zakat ma'al atau harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Objek zakat harta, yang pertama halal, yang kedua milik penuh, yang ketiga berkembang, yang keempat cukup nisab, yang kelima cukup haul, yang keenam bebas dari hutang, dan yang ketujuh lebih dari kebutuhan pokok. Penerimaan zakat atau mustahik, yang pertama orang-orang fakir, yang kedua orang-orang miskin, yang ketiga pengurus zakat atau amil, yang keempat para mualaf yang dibujuk hatinya, yang kelima untuk memerdekakan budak atau rikab, yang keenam orang-orang yang berutang atau garimin, yang ketujuh orang-orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, dan yang terakhir orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Adapun orang yang tidak boleh menerima zakat, yang pertama orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai satu nisab. Yang kedua, orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Ketika penghasilannya tidak mencukupi, ia baru boleh mengambil zakat. Yang ketiga, orang kafir di bawah perlindungan negara Islam, kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Yang keempat, bapak, ibu, nenek, hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri atau orang yang mengeluarkan zakat karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Adapun hikmah zakat, yang pertama mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dalam mereka yang miskin. Yang kedua, pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membersihkan dan mengiklis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Dan yang terakhir, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Selanjutnya, perlakuan akuntansi atau menurut PSAK 109. Perlakuan akuntansi dalam pembahasan ini mengacu pada PSAK 109 yang ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator. Meski demikian, amil yang tidak mendapat izin juga dapat menerapkan PSAK ini. Yang pertama, adanya Fatwa MUI nomor 8 pada tahun 2011. Yang kedua, Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011. Yang ketiga, Fatwa MUI nomor 14 tahun 2011. Dan yang terakhir, Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata ataupun penyampaian saya yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.